Di video ini, gue bakal belak-belakan soal kesalahan paling fatal yang gue sesali banget setelah lulus SMA. Dan inilah beberapa kesalahan fatal yang gue buat. Semoga video ini bisa jadi pelajaran buat lo sebelum semua terlambat demi masa depan yang lebih baik. Dan buat kalian yang pengen mengupgrade diri, selamat lo berada di channel yang tepat. Jangan lupa klik subscribe. Langsung aja kita bahas dari poin pertama. Nggak punya prioritas dan nggak bisa atur waktu. Ini fatal banget, karena waktu SMA itu emas. Gua nggak sadar betapa pentingnya ngatur waktu dengan baik dan mana yang harus diprioritaskan. Bayangin kalau 3 tahun SMA lo pakai buat ngasah skill habis-habisan. Nanti di masa depan lo nggak perlu buang-buang waktu lagi cuma buat belajar skill dasar. Malah lo bisa lebih cepat mendalami dan jadi ahli. Caranya gimana? Simple aja. Lo cuma perlu tahu mana yang prioritas dan mana yang harus ditinggalin. Lo bisa pakai matriks Eisenhower buat nentuin urgensi dan kepentingan. Enak, misal important dan urgent, penting dan mendesak. Ini wajib lo kerjain saat itu juga. Contohnya belajar buat ujian besok atau tugas yang deadline-nya mepet. Unimportant dan not urgent, penting dan nggak mendesak. Ini penting tapi nggak harus kelar sekarang. Bisa buat nembangin skill baru yang lo suka, olahraga rutin, atau bangun dan working. Not important dan urgent, nggak penting dan mendesak. Ini nggak penting-penting amat tapi bikin nggak nyaman kalau nggak direspon. Kayak balas chat grup isinya diba doang, atau bantu temen ngerjain tugas padahal dia bisa sendiri. Kurang-kurangin. Not important dan not urgent, nggak penting dan nggak mendesak. Nah ini nih yang harus lo buang jauh-jauh. Contohnya scroll medsos nggak jelas atau maraton series semalaman. Dengan matriks Eisenhower ini, lo bisa prioritasin tugas biar lebih terarah. Alhasil waktu lo bakal lebih seimbang, nggak keteteran, bisa tetap main, tapi target harian tetap jalan demi wujudin impian masa depan lo. Kurang fokus dan nggak terarah dalam bertindak. Gua terlalu sering terjebak di zona nyaman, gampang banget ke distract, dan punya mental perfeksionis yang malah bikin nunda-nunda. Yang lebih parah, gua nggak punya tujuan jelas atau nggak fokus pada satu industri spesifik. Dulu, gue salah pikir pas SMA, mikirnya yang penting jago satu skill. Tapi gue salah besar. Ternyata ada yang jauh lebih penting dan seharusnya gue sadari sejak awal, yaitu fokus sama satu industri. Bayangin gini, skill itu kayak satu senjata. Penting, iya. Tapi kalau lo cuma punya satu senjata tanpa amunian perangnya, lo bakal bingung mau pakai buat apa. Nah, banyak orang pikir kalau fokus di satu skill aja itu udah cukup. Padahal kalau lo spesialisasi lagi di satu industri, mungkin lo akan memiliki pemahaman yang lebih luas. Lo bisa fokus muatin fondasi diri, kayak eksplorasi skill, minat, dan bakat di satu industri. Karena spesialisasi di satu industri itu adalah hal yang cukup cerdik. Contohnya, kalau lo minat di industri kreatif, belajar editing video aja nggak cukup. Kalau lo pengen terjun di industri itu, lo juga harus ngerti alur produksi, kolaborasi tim, sampai tren pasar di industri itu. Jadi nggak cuma tahu video editing aja. Intinya fokus sama industrinya, nggak cuma skillnya. Penting banget buat lo mulai observasi dan menyesuaikan minat dan bakat lo di industri yang pengen lo masuki, supaya setelah lulus SMA, lo jadi terarah, nggak kebawa FOMO doang. Gue rasa dengan lebih jelas ya tujuan kita, maka lebih mudah lagi buat kita untuk terus terpacu ningkatin level juga hari demi hari. Biar lo nggak ada lagi alasan buat nggak memulai sesuatu atau malas-malasan nggak jelas. Karena ibaratnya lo naik kereta sama banyak orang dan di antara orang-orang itu lo tahu mau berhenti di mana, tujuannya kemana, bukan ngikut aja sama orang lain yang ada di dalamnya. Poin terakhir, ini paling gampang sepelenya itu gagal ini. Takut gagal dan nggak berani mencoba. Kegagalan di usia muda seharusnya jadi hal yang patut dihargai, karena seseorang yang berani gagal itu mahal, butuh effort sama kemauan buat berambisi ketika lo ingin mencapai sesuatu. Di sini gagal yang gue maksud bukan gagal yang disengaja, bukan gagal karena lo yang udah dari awal emang gak niat duluan, kayak alasan mood, terus nilai lu ceplok, sengaja nunda-nunda karena udah sengaja duluan. Biasanya mentalitas korban yang dikit-dikit nyalain diri sendiri atau orang lain. Gue emang gak bisa soal beginian, dia kan emang lebih pinter, atau ya wajar aja dia bisa, orang kebantu, privilege orang tua. Ini contoh pola pikir yang membatasi diri atau fixed mindset. Kegagalan di usia ini sangat-sangatlah wajar. Yang gak wajar itu yang gak mau mencoba gagal, takut akan kegagalan itu sendiri. Padahal masa muda adalah masa yang seharusnya lu udah gagal bertubi-tubi dan menghabiskan limit gagal lu di masa itu juga. Lagian kalau lu gagal, paling lu bakal diremehin orang lain doang, atau enggak uang lu bakal habis buat beli kegagalan, yang sebenarnya itu sudah menjadi investasi lu di masa depan kelak. Selagi hidup lu masih aman
bisa makan, minum, tinggal di tempat yang layak, bisa sekolah, dan difasilitasi orang tua. Gunain privilege itu buat gagal dalam artian berani mencoba. Pengen bisnis buat bantu ngeringan beban ortu, pengen mulai konten, pengen coba bikin karya, pengen ikut bimbel, belajar bahasa, public speaking, apapun itu yang bisa menjadi nilai tambah diri kalian selagi nggak merugikan orang lain, gas aja, mumpung masih banyak stok gagalnya. Mau berpotensi apapun itu, lu percaya deh, di luaran sana masih banyak orang yang lebih hebat. Dan ketika lu nggak mau tunjukin potensi yang lu punya, atau sekedar mencari tahu potensi lu itu aja masih malas, siap-siap dunia ini bergerak cepat dan lu bakal tertinggal. 3 kesalahan inilah yang paling gue sesali. Akibatnya, banyak kesempatan yang lewat dan gue jadi telat banget sadar betapa mahalnya pengalaman dari kegagalan. Semoga pengalaman yang gue share di video ini bisa membuka jalan buat lo yang masih duduk di bangku SMA, yang masih nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, karena jujur aja terkadang sekolah hanya mengajarkan teori tapi nggak ngajarin life lesson. Pelajaran hidup kayak gini buat kita bisa survive dengan menentukan tujuan arah yang lebih jelas. Gua sadar akan kesalahan yang sudah menjadi penyesalan gua dan gua nggak mau kalian merasakan hal yang sama. Sekian dulu videonya, jangan lupa subscribe buat tips-tips pengembangan diri lainnya, like, komen, dan share ke saudara, teman, atau adik kalian biar orang terdekat kalian juga bisa terbantu. Jangan lupa tungguin video-video yang lebih insight lainnya. Semoga sukses.